Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebudayaan dan masyarakat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, saya sendiri yaitu Mega Putri Aulia, dan yang kedua teman saya Rizky Prasetyo Utomo. Materi yang pertama akan saya jelaskan mengenai kebudayaan. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan lain sebagainya yang merupakan kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan setiap bangsa atau masyarakat terdiri dari berbagai unsur besar maupun unsur kecil yang bersifat atau membentuk suatu kesatuan. Next. Unsur-unsur kebudayaan menurut beberapa sarjana, misalnya Melville J. Herskovits. Yang pertama, alat-alat teknologi. Kedua, sistem ekonomi. 3, keluarga. 4, kekuasaan politik. Kemudian menurut Bronislaw Malinowski, yang pertama, sistem norma. Kedua, organisasi ekonomi. Yang ketiga, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. Yang keempat, organisasi kekuatan. Unsur-unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal yang pertama yaitu peralatan dan perkembangan hidup manusia, yang kedua mata pencaharian dan sistem ekonomi, yang ketiga sistem kemasyarakatan, yang keempat bahasa, yang kelima kesenian, yang keenam sistem pengetahuan, yang ketujuh religi. Kultural universal tersebut dijabarkan lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil. Sebagai contoh, kultural universal pencaharian hidup dan ekonomi, antara lain mencakup kegiatan-kegiatan seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, fungsi kebudayaan masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang besar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat seperti kebutuhan pakaian, pangan, rumah, komunikasi, serta nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Kebudayaan hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut sebagian besar dipenuhi oleh kebudayaan dan sumber pada masyarakat itu sendiri. Dikatakan sebagian besar karena kemampuan manusia terbatas, sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas di dalam memenuhi segala kebutuhan. Dalam tindakan-tindakannya untuk melindungi diri terhadap kekurangan alam, pada taraf permulaan manusia bersikap menyerah dan semata-mata bertindak di dalam batas-batas untuk melindungi dirinya sendiri. Misalnya, suku bangsa Kubu yang tinggal di pedalaman daerah Jambi masih bersikap menyerah terhadap lingkungan alamnya. Taraf teknologi mereka belum mencapai tingkat di mana kepada manusia diberikan kemungkinan untuk memanfaatkan dan menguasai lingkungan alamnya. Keadaannya berlainan dengan masyarakat yang sudah kompleks, dengan kebudayaannya lebih tinggi, yaitu teknologi memberikan kemungkinan yang sangat luas untuk memanfaatkan hasil-hasil alam dan apabila mungkin menguasai alam.
Kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Akan tetapi, setiap orang, bagaimanapun hidupnya, akan selalu menciptakan kebiasaan bagi dirinya sendiri. Kebiasaan merupakan suatu perilaku pribadi, yang berarti kebiasaan orang atau seseorang itu berbeda dari kebiasaan orang lain, walau misalnya mereka hidup dalam satu rumah. Menurut Ferdinand Tonis, kebiasaan mempunyai 3 arti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan dalam arti menunjuk pada suatu kenyataan atau bersifat objektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi, kebiasaan untuk tidur siang hari. Artinya adalah bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi dalam tata cara hidupnya. Yang kedua, kebiasaan dalam arti kebiasaan, yaitu diciptakannya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kebiasaan dalam arti sebagai perwujudan kemauan, yaitu untuk memenuhi keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Jadi, kebiasaan tersebut menunjuk pada suatu gejala bahwa seseorang di dalam tindakan-tindakannya selalu ingin melakukan hal-hal yang teratur baginya. Kaidah yang timbul dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya pada suatu saat lazim dinamakan adat istiadat atau custom. Namun adat istiadat juga mempunyai akibat apabila dilanggar oleh anggota masyarakat di tempat adat istiadat tersebut berlaku. Di samping adat istiadat, ada kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan hukum yang biasanya sengaja dibuat dan mempunyai sanksi tegas. Peraturan ini bertujuan membawa suatu keserasian dan memperhatikan hal-hal yang bersangkut paut dengan keadaan lahiriah maupun batiniah manusia. Di dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola perilaku atau pattern of behavior. Pola-pola perilaku merupakan cara manusia bertindak atau berkelakuan yang sama dan harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Pola-pola perilaku berbeda dengan kebiasaan. Kemudian, batas kaidah-kaidah kebudayaan secara sosiologis. Kaidah-kaidah kebudayaan mencakup peraturan-peraturan yang beraneka ragam dan mencakup bidang yang sangat luas sekali. Secara sosiologis dibatasi oleh 4 hal. Yang pertama, kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu. Yang kedua, kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur formal dalam kaidah. Yang keempat, hubungan dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Berlakunya kaidah dalam suatu kelompok manusia bergantung pada kekuatan kaidah tersebut. Artinya, sampai berapa jauh kaidah-kaidah tersebut diterima oleh anggota kelompok sebagai petunjuk perilaku yang pantas. Apabila manusia sudah dapat mempertahankan diri dan menyesuaikan diri pada alam, juga telah dapat hidup dengan manusia lain, dalam suasana damai, timbullah keinginan manusia untuk menciptakan sesuatu, untuk menyatakan perasaan dan keinginannya kepada orang lain, dan hal tersebut juga merupakan fungsi kebudayaan. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mengatur kebudayaan antar manusia, tetapi untuk mewujudkan perasaan-perasaan seseorang. Dengan demikian, fungsi kebudayaan yang sangat besar bagi manusia yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah segenap perasaan manusia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, materi dilanjutkan oleh saya sendiri, Rizky Prasetya Utomo. Materi selanjutnya adalah sifat dan hakikat kebudayaan. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan yang saling berbeda satu dengan lainnya. Setiap kebudayaan mempunyai sifat
hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dan dimanapun juga. Adapun beberapa aspek yang memiliki sifat hakikat kebudayaan adalah sebagai berikut. 1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. 2. Kebudayaan telah hadir terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi. 3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya. 4. Kebudayaan mencakup aturan dan kewajiban. Sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan. Tetapi apabila seorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, terlebih dahulu harus memecahkan pertentangan-pertentangan yang ada di dalamnya. Adapun sifat hakikat kebudayaan adalah ciri setiap kebudayaan. Tetapi seseorang hendak memahami sifat hakikatnya yang esensial, maka terlebih dahulu memecahkan pertentangan yang ada di dalamnya dengan cara sebagai berikut. 1. Dalam pengalaman manusia, keberadaan kebudayaan bersifat universal, yaitu di dalam ciri khususnya sesuai situasi maupun lokasinya. Sebagai diuraikan, masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu tritunggal yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, bersifat stabil, dinamis, dan mengalami perubahan yang kontinu. Setiap kebudayaan pasti mengalami perubahan atau perkembangan di dalamnya. Hanya kebudayaan yang mati saja yang bersifat statis. Seringkali suatu perubahan dalam kebudayaan tidak terasa oleh anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan sebagai pengisi dan penentu tanpa disadari oleh manusia. Gejala tersebut secara singkat dapat diterangkan dengan penjelasan bahwa walaupun kebudayaan merupakan atribut manusia, namun tak mungkin seseorang mengetahui dan meyakini seluruh unsur kebudayaannya. Selanjutnya ada kepribadian dan kebudayaan. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada di dalam diri setiap individu. Kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abstraksi perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Kepribadian merupakan latar belakang perilaku yang ada pada diri seorang individu. Kebudayaan merupakan suatu bentuk perwujudan perilaku manusia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian, di antara lain, 1. Faktor biologis. Yang kedua, faktor psikologis. Yang ketiga, faktor sosiologis. Untuk membatasi diri pada hal-hal yang penting, maka dikaitkan dengan tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yakni adapun faktornya, nomor 1, kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan, yaitu di sini dijumpai kepribadian yang saling berbeda antara individu yang merupakan anggota suatu masyarakat tertentu karena masing-masing tinggal di daerah yang tidak sama, dan kebudayaan khusus yang tidak sama pula. Yang kedua, cara hidup di kota dan di desa yang berbeda atau urban dan rural ways of life, yaitu orang kota lebih individualis karena
kebudayaan di kota menciptakan suatu pergaulan hidup individu pengurus nasibnya sendiri-sendiri. Hal ini disebabkan kota terdapat aneka macam pekerjaan yang memiliki sifat-sifat yang lain. Orang-orang di desa lebih rukun. Pekerjaan mereka rata-rata bertani, memerlukan sikap gotong royong untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial, yaitu di dalam setiap masyarakat akan dijumpai lapisan sosial karena setiap masyarakat mempunyai sikap menghargai yang tertentu terhadap bidang-bidang kehidupan yang tertentu pula. Dengan demikian, kita mengenal lapisan sosial yang tertinggi, rendah, dan menengah. Himpunan orang-orang yang merasa dirinya tergolong pada lapisan sosial tertentu yang diakui masyarakat itu dinamakan kelas sosial. Yang nomor 4, kebudayaan khusus atas dasar agama. Agama juga mempunyai pengaruh besar di dalam membentuk kepribadian seorang individu. Bahkan adanya berbagai mazhab di dalam suatu agama pun melahirkan pula kepribadian yang berbeda-beda di kalangan umatnya. Yang kelima, kebudayaan berdasarkan profesi, yaitu pekerjaan atau keahlian juga memberikan pengaruh besar pada kepribadian kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang dokter misalnya berbeda dengan kepribadian seorang pengacara, dan itu semua berpengaruh pada suasana kekeluargaan dan cara-cara mereka bergaul. Dari 5 aspek yang mempengaruhi bentuk kepribadian tersebut, sangat besar pengaruh kebudayaan terhadap pembentukan kepribadian dalam perkembangan kepribadian tersebut. Tidak hanya kebudayaan yang memainkan peranan pokok, ada pula organisme biologis seseorang, lingkungan, alam, dan sosialnya juga memberi arah. Inti dari kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Sistem nilai tersebut mencakup konsepsi abstrak yang apa yang dianggap buruk sehingga dihindari, dan apa yang dianggap baik sehingga dia harus dianut. Beberapa indikator nilai sebagai penjelasan tentang sistem nilai yang bersifat abstrak. Adapun konsepsi yang pertama tentang hakikat hidup. Hakikat hidup terdiri dari hidup pada hakikat yang buruk, hidup pada hakikat buruk tetapi harus diikhtiarkan agar menjadi lebih baik, hidup pada hakikatnya baik. Yang kedua, konsepsi tentang hakikat karya. Hakikat karya adalah untuk mencapai kedudukan dengan atribut-atribut konsumtif. Karya adalah untuk karya. Karya adalah untuk meningkatkan karya. Yang ketiga, konsepsi tentang hakikat waktu. Adapun aspeknya, orientasi ke masa lampau, orientasi ke masa kini, orientasi ke masa depan. Yang keempat, konsepsi tentang hakikat lingkungan alam. Pasrah pada lingkungan alam, memanfaatkan lingkungan alam, menguasai lingkungan alam. Yang terakhir, konsepsi tentang hakikat lingkungan sosial. Terdapat orientasi pada atasan, mengutamakan kepribadian, dan penyelesaian antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Selanjutnya, ada gerak kebudayaan. Gerak kebudayaan adalah gerak manusia yang hidup di dalam masyarakat dan menjadi wadah kebudayaan tadi. Adapun unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mudah diterima. 1. Unsur kebudayaan kebendaan. 2. Unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat. 3. Unsur-unsur yang dapat mudah disesuaikan dan dengan keadaan masyarakat.
Contohnya, ada unsur kebudayaan, kebendaan seperti alat-alat peralatan yang terutama sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Yang kedua, ini ada unsur yang terbukti membawa manfaat, yaitu bahwa manfaat besar misalnya radio transistor yang dapat membawa kegunaan terutama sebagai alat media massa. Yang ketiga, unsur-unsur yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat, yaitu keadaan masyarakat yang menerima unsur-unsur tersebut seperti mesin penggiling, padi yang dan biaya murah serta pengetahuan teknis sederhana dapat digunakan untuk melengkapi pabrik-pabrik penggilingan. Selanjutnya ada unsur kebudayaan yang sulit diterima. Satu, unsur yang menyangkut kepercayaan, yaitu unsur yang terdiri dari ideologi, falsafah, hidup, dan lain-lain. Yang kedua, unsur yang dipelajari pada tahap pertama proses sosialisasi, yaitu taraf pertama proses sosialisasi. Contoh yang paling mudah adalah soal makanan pokok suatu masyarakat. Nasi sebagai makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Sukar sekali diubah dengan makanan pokok yang lain. Adapun unsur-unsur kebudayaan, yaitu individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur baru. Pada umumnya, generasi muda dianggap sebagai individu yang cepat menerima unsur baru atau kebudayaan asing yang masuk melalui proses akulturasi. Sebaliknya, generasi tua dianggap sebagai orang-orang yang kolot, yang sukar menerima unsur baru. Yang kedua, ketegangan-ketegangan yang timbul sebagai akibat akulturasi tersebut, yaitu suatu masyarakat yang terkena proses akulturasi selalu ada kelompok individu-individu yang sukar sekali atau bahkan tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dianggap oleh golongan tersebut sebagai keadaan krisis yang membahayakan keutuhan masyarakat. Apabila mereka merupakan golongan yang kuat, maka mungkin proses perubahan yang ditahannya. Sebaliknya, bila mereka berada di pihak yang lemah, maka mereka hanya akan mendapatkan menunjukkan sikap yang tidak puas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila mana ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf. Yes, Mike.